A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita kumpul di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini seperti biasa kita belajar lagi sama-sama, kita berkontemplasi lagi sama-sama, dan yang terpenting kita belajar untuk jeda sesaat gitu ya, kita hening sesaat, dan yang paling penting kita bisa mengkontemplasikan apa yang kita ketahui untuk disadari, dan kesadaran itu yang akan membuat perilaku, akhlak, dan apapun yang kita lakukan berubah. Maka hidup itu akan ada perubahan ketika kita masuk ke dalam kontemplasi, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa merubah kebiasaan lama. Karena pembelajaran yang udah puluhan tahun ini, kalau kita nggak merubah kebiasaan ya pasti akan gitu-gitu aja. Oleh karena itu tantangan terbesar dalam hidup adalah diri sendiri, tantangan terbesar dalam hidup adalah ego sendiri, yang itu semua adalah bagaimana kita mau merubah keadaan dan kebiasaan kita. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini, kita sama-sama belajar, dan seperti biasa kita akan sama-sama berdialog. Karena Ibu dan Bapak, saya meskipun udah lama banget gitu ya kita bareng, saya selalu mengawali dengan mendisklaimer dengan bahwa saya bukan mau ceramah Ibu Bapak, saya bukan mau bertausiah, apalagi mau mengajarkan sesuatu, apalagi ngasih wejangan, karena tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih wejangan. Betul nggak Bu Pak? Tapi perubahan itu datang karena kita kasih contoh. Jadi pagi hari ini kita akan banyak berdialog, banyak berdiskusi, tapi entah tadi pop up aja, kayaknya dari sekian lama pertemuan kita penting saat ini juga untuk belajar hening sih gitu. Karena nanti kita akan ngerti bahwa hening itu kunci dari apapun dalam konteks hidup itu adalah keheningan itu sendiri gitu. Nah, sebelum masuk ke topik itu, kalau Ibu dan Bapak ada pertanyaan dulu kah atau ada bahan diskusi dulu? Boleh Ibu Bapak, siapa tahu dari pembahasan-pembahasan yang lalu atau apapun yang Ibu Bapak mau lempar kepada topik supaya kita bisa berdialog dulu. Ada? Silahkan Ibu Bapak, ada pertanyaan kah? Ya, waktunya habis, terima kasih ya, kelihatannya udah paham-paham ya. Silakan, siapa tahu ada pertanyaan, ada bahan elaborate. Nggak ada pertanyaan Ibu Bapak? Oh, berarti udah oke semua gitu ya? Ya udah, karena Ibu Bapak nggak ada pertanyaan, jadi saya yang mau nanya deh kalau gitu ya. Mangga Pak, silakan. Waalaikumsalam. Oke. Oh sebentar ya. Ini kenapa mati-mati? Oke, nah mudah-mudahan udah aman. Baik, Ibu dan Bapak, mungkin kita akan mengawali dari statement inilah.
Saya akan memulai dari kalimat begini. Ibu Bapak, kalau kita bicara poin ya, ini ada di sini juga Ibu Punten ya. Jadi gini ya, tapi nggak apa-apa ya Ibu Bapak. Ya. Saya baru nyadar juga lagi. Oke. Atau mau di sini, mau dipindah nggak aman? Hah? Oh ya, oke. Oh ini VIP kayaknya ya. Ya, di sini. Oke. Ibu dan Bapak, kita saya akan memulai begini. Saya mau pinjam dulu dari tradisi Islam ya. Kita bicara dalam konteks di Islam tuh ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul Bu, Pak? Betul. Oke. Pertanyaan. Kalau kita memahami innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti kita ini dari Allah dan akan kembali ke Allah. Clear? Yeah. Oke. Berarti kata-kata di sini adalah kembali. Oke. Dan pembahasan ini pasti akan beda sama ketika kita pertama kali ngaji 10 tahun yang lalu, pasti akan beda gitu. Kan masa sih kita ngomongnya di kelas yang sama mulu, betul nggak Bu? Jadi kita mudah-mudahan bisa masuk lebih ke kesadaran yang lebih dalam untuk memahami tentang konteks innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Sering menggunakan kata bahwa kembali itu artinya adalah pulang. Ibu Bapak pernah dengar nggak? Orang ini sudah berpulang. Pernah dengar? Ya. Nah, kalau Ibu Bapak dengar kata-kata berpulang, apa sih yang kepikiran? Meninggoy gitu ya. Nah, die gitu. Betul nggak? Kata-katanya adalah sudah berpulang. Tapi coba kita cermati kata-kata, ada kata-kata meninggal. Oke? Pertanyaan saya, berarti kalau ada kata-kata meninggal, sesuatu meninggalkan sesuatu, betul nggak Bu? Ya. Nah, berarti pertanyaan saya, kalau ada orang yang meninggal, ada sesuatu yang ditinggalkan nggak kira-kira? Ada sesuatu yang dalam tanda petik lepas nggak kira-kira? Nah, sehingga nanti kita akan ngerti bahwa kepulangan ini sangat erat kaitannya dengan yang meninggal. Pertanyaan. Kalau kita mau kembali ke Allah, berarti yang paling penting, karena saya datang ke sini baru Bu, pertama kali. Kalau saya nggak dikasih alamat, saya nggak akan nyampe ke sini. Betul nggak? Berarti kalau saya mau kembali pulang atau pergi pulang? Nah, Ibu Bapak udah sarapan belum ya? Gini. Nanti di bulan Ramadan, Februari akhir, kita puasa tuh. Di akhir puasa ada kata-kata kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah atau pergi ke fitrah? Kembali. Kenapa kembali? Nah, jadi kita ini mau pergi atau mau pulang? Jadi pergi pulang atau kembali pulang? Nah, gitu. Kembali. Sip? Oke? Pertanyaan saya, kalau kita mau kembali pulang, berarti kita tahu tempat pulangnya nggak? Ini mah nggak nanya seharusnya, kira-kira sekarang aja yang real-real aja. Nah. Tahu dong. Lah gimana mau kembali kalau kita nggak tahu? Ibu Bapak mau main ke PIM, ke B-Exchange, kemana? Pasti ada waktu untuk pulang. Dan pulang ke rumah tuh udah nggak mikir. Udah nggak pakai Google Maps, kecuali kalau mau ngecek macet sih. Tapi maksud saya, kembali ke pulang itu adalah sesuatu yang otomatis karena kenapa? Aku tahu rumahku di mana. Betul? Oke? Nah, sekarang saya tanya. Yang banyak perspektif sekarang, kalau di Quran di surat 29 ayat 57, surat 3 185, itu ada kata-kata kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa akan mengalami mati. Maka hidup pasti akan mati. Pasti nggak? Pasti nggak? Berarti yang dihidupkan pasti akan mengalami. Berarti tujuan hidup untuk apa? Nah, mulai lagi nih.
Wah, gawat nih. Ini kita udah 15 tahun loh Ibu Bapak ya. Nggak ada yang, tapi banyak yang baru sih ya, nggak apa-apa sih. Nah, maksud saya, Ibu Bapak maaf ya, mati ini titik akhir bukan? Hah? Gini aja deh, gini. Ibu Bapak kalau dengar kata mati, happy nggak? Wah, ini gawat sih ya, kontradiktif sih ya. Pada pengen pulang tapi takut mati tuh gimana? Ibu Bapak kira-kira orang pada pengen masuk surga nggak? Termasuk ibu-ibu nggak? Sok atuh duluan. Itu kan aneh ya. Pengen ke surga tapi disuruh duluan, nggak mau tuh. Kalau kata orang Jawa, piye gitu. Gimana? Bener nggak ini? Nah, sip ya. Nah, maksud saya, jangan-jangan selama ini kita salah, bukan salah sih. Kita tidak meluaskan dan tidak menambah persepsi tentang hidup dan mati, masih pakai program lama gitu. Ibu Bapak, saya mau nanya, maaf, mati pasti nggak? Pasti. Terus kalau seseorang yang menakuti sesuatu yang pasti, aneh nggak? Jadi Ibu Bapak? Ya, tapi seenggaknya sadar kalau dirinya aneh, itu udah bagus. Yang bahaya tuh nggak sadar Ibu Bapak. Kan saya sering bilang gini ya, yang paling agak berbahaya dalam hidup adalah ketika aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Itu bahaya tuh, dia ketutup banget gitu intinya. Nah, ulang ya, Ibu Bapak, kita santai dulu boleh ya? Nah, karena kita mudah-mudahan hari ini nggak banyak teori lah. Karena kalau sekarang banyak teori mulu, nggak praktek, puyeng gitu. Sip ya, ulang. Dalam perspektif awal dulu kita mau pulang, betul? Berarti Ibu Bapak ini mau pulang ke tempat yang udah pernah atau belum pernah? Gini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari dia dan akan kembali ke dia. Ibu Bapak kalau pulang ke rumah berarti pernah ada di rumah nggak? Tadi nggak gitu jawabannya Saya tuh mau pulang ke rumah, pernah ke rumah nggak? Belum sih, tapi saya mau pulang. Gimana? Betul nggak? Oke. Saya mau langsung agak ke tengah dikit Ibu Bapak. Maaf ya. Seharusnya menjadi diri sejati itu hal yang paling mudah karena nggak perlu usaha. Betul nggak? Bahwa tidak ada pohon alpukat yang berbuah alpukat dia berusaha, aku mau jadi alpukat. Nggak ada, Bu. Dan nggak juga ketika pohon alpukat ngelihat sebelahnya semangka, aku pengen jadi semangka. Nggak juga. Betul nggak? Tapi hari ini banyak orang yang mati-matian, aku mau menjadi jati diriku dan aku belajar mati-matian untuk menjadi jati diriku. Aneh nggak, Bu, Pak? Aneh. Berarti Ibu Bapak maaf ya, hal yang sebenarnya paling mudah dalam hidup adalah menjadi diri sendiri harusnya. Karena nggak harus usaha. Emang Ibu Bapak ketika nanam cabai, doa, ya Allah jadikanlah cabai. Ibu Bapak mau doa mau nggak nanam cabai keluar cabai. Betul nggak? Maka nanti kata kuncinya, salah satu jalan terbaik untuk pulang itu namanya effortless. Effortless itu artinya nggak ada lagi. Itu nanti kaitannya sama ikhlas, kaitannya sama letting go. Maka hal yang berat dalam hidup itu semua terjadi karena kita menggenggam terus gitu. Ibu Bapak, saya menggenggam sama saya melepas lebih gampang mana sih? Ini kan lepas gitu. Ibu Bapak gini terus seharian capek nggak? Capek. Nah Ibu Bapak, yang ingin saya sampaikan adalah boleh jadi Ibu Bapak sampai hari ini banyak gini terus yang membuat hidup Ibu Bapak tuh lelah hari ini. Lelah banget. Dan kelelahan-kelelahan itu tidak disadari, dan tidak disadari ketika kita terus menggenggam, terus mengekang, yang seharusnya ini dilepasin gitu kira-kira.
Makanya begitu kita melekat, attachment, penting sekali untuk kita belajar letting go. Yang jangan-jangan selama ini aku melekat kepada konsepku, keyakinanku, harus. Pokoknya ibu bapak, sorry to say, once udah ada kata harus banget, berarti itu pasti melekat banget. Dan itu pasti membuat kita lelah. Dan hari ini banyak banget orang yang di status lagi capek-capeknya hidup gitu. Betul nggak Bu Pak? Jadi sekarang banyak orang capek nggak kira-kira? Karena apa? Menggenggam. Yang lucunya banyak orang menggenggam atas nama cinta. Pret banget lah pokoknya gitu. Contoh Bu Pak, ini real case. Real case. Ada anak kecil dibeliin sama bapaknya kelinci. Si anak ini tuh senang banget sama kelinci, Bu. I love rabbit, bunny rabbit. I really love it. Tapi ibu bapak saking si anak ini sayang banget kelihatannya, cinta banget, diual-ual. I love it gitu. Udah diual-ual, dibawa-bawa barang, dibawa kemana barang, dipegang terus, dan akhirnya 2 hari si rabbitnya meninggoy. Sekarang saya mau nanya, si anak ini kira-kira mencintai dan menyayangi si kelincinya nggak kira-kira? Itu mah namanya nyiksa. Betul nggak? Sehingga kadang-kadang, maaf ya nggak kadang-kadang, sering juga sih, atas nama bahwa aku mencintai, aku menyayangi, jangan-jangan kita lagi membunuh siapapun yang kita sayangi dan yang kita cintai. Karena kenapa? Digenggam terus, diual-ual terus, dikontrol terus. Sehingga nature-nya rabbit, dia pengen jalan-jalan disimpan, dia pengen gimana nggak boleh, harus pokoknya bareng terus sama aku gitu kira-kira. Betul nggak Bu Pak? Nah, dalam konteks ini, ibu sampai sini oke? Oh jadi diam-diam gini, oke nggak ini? Nah, ya. Sip ya. Supaya kita mulai menyadari, jangan-jangan kita tidak tepat dalam mempersepsikan gitu. Dan ketika kita mengatasnamakan apa itu, jangan-jangan, cuma ada 2 aja ibu bapak. Kalau ego kita aktif, love-nya itu pasti non-aktif. Ini kita straight to the point aja ya. Kalau ego aktif, Allah nggak ada aja. Sip ya? Ego tuh maunya ku. Kan ibu bapak kalau kita summary-kan sederhana, hidup itu cuma ada 2 yang ngebuat kita nggak bahagia. Keinginanku nggak kejadian, dan yang terjadi nggak sesuai keinginanku. Udah gitu aja. Betul nggak? Karena kita berusaha mengontrol realitas. Berusaha mengontrol kejadian. Tapi maksud saya ketika saya ngomong effortless bukan berarti jadi malas-malasan, bukan. Detachment itu bukan berarti tidak berpartisipasi, bukan. Beda antara aku detach tidak berpartisipasi, itu namanya ignorance, nggak peduli, apatis. Tetapi ketika kita dikontrol oleh dunia kita dikontrol oleh keinginan kita, maka kita melekat kepada itu, kita akan mengalami kelelahan, inersia gitu loh Bu. Dan banyak orang hari ini nggak jujur sama perasaannya, nggak jujur sama apa yang sejatinya, dia selalu mengungkapkan sesuatu yang nggak oke, disadari atau tidak, tubuhnya pasti psikosomatis. Makanya sekarang 1 dari 10 orang di Indonesia itu berpenyakit mental dalam tanda petik. Ya, ibu bapak ya. Maka ibu bapak maaf ya, orang yang mati itu bukan orang yang dikubur, tapi orang yang tidak bisa menikmati saat ini, itu udah mati namanya. Orang yang tidak bisa menerima realitas itu udah mati sebetulnya. Jadi jangan-jangan kita tuh udah lama mati sih Bu, Pak. Nolak mulu hidup gitu. Nolak mulu realitas. Kenapa? Karena begitu egomu hadir, ya kamu mati. Tetapi begitu kita mematikan ego, Allahnya hadir. Maka Nabi Muhammad selalu mengatakan, antamutu qobla mutu, belajarlah mati sebelum mati. Belajarlah mematikan egomu sebelum tubuhmu expired gitu kira-kira. Kenapa? Karena once ego kita hadir terus,
Kita tuh sebenarnya lagi mati loh, Bu. Berarti kalau kita mau melepaskan ego, di situ ada yang namanya kesadaran. Dan Ibu Bapak maaf ya, kesadaran ini akan aktif kalau kita mengalami yang namanya kenyamanan. Orang yang nyaman pasti tidak keberatan. Beda loh ya. Hal yang ringan kalau ngerjainnya keberatan tetap berat loh, Bu, Pak. Betul kan? Sesimpel bapak-bapak disuruh ngangkat galon aqua, tapi diomelinnya panjang banget, males pasti gitu. Misal, kan simpel sebenarnya. Kenapa? Ini cerita teman saya sih. Hal yang simpel cuma ngebeliin sesuatu, tapi keberatan ngerjainnya jadi beratnya, Bu, Pak. Kenapa? Karena nggak nyaman. Dan begitu kita nyaman, kita akan tidak keberatan dan kita akan menyatu. Contoh, Ibu Bapak kan udah mulai nggak sadar lagi pakai baju. Karena dia udah menyatu dan aku nyaman dan aku udah menyatu dari bagian diriku gitu. Betul nggak? Saat kacamata udah nyaman, Ibu Bapak nggak sadar lagi pakai kacamata. Betul nggak? Maka kata kuncinya adalah bagaimana aku belajar nyaman dalam hidup, nyaman dalam menerima realitas. Yang jangan-jangan selama ini aku mencari kenyamanan, tetapi aku banyak memberikan makan ego-ego ini yang alih-alih pengen jadi bahagia, tapi nyarinya senang terus gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu Bapak? Ini oke nggak? Dapat ya? Clear ya? Nah, Ibu Bapak kita pemanasan dulu ya. Belum mulai ini, belum. Bentar lagi mulai. Dah. Sekarang kita cari korelasinya coba. Ilaihi rojiun, hidup dan mati, ego dan cinta, kembali pulang. Berarti kita ini mau pulang ke tempat asal. Betul nggak, Bu, Pak? Berarti harusnya sama tempat asal kita, sama kampung kita, harusnya asing nggak? Enggak. Tapi lucunya hari ini banyak yang asing sama Tuhannya gitu loh, Bu, Pak. Betul nggak? Even Ibu Bapak kalau saya pulang ke Bandung, wah udah nggak mikir di sini ada, cuman emang rada-rada beda sih. Tapi ada satu kerinduan ketika kita pulang ke kampung halaman, maka hanya rindu yang akan membawa kita pulang kepada Tuhan. Dan sorry to say, kerinduan itu tidak akan ada ketika ego ini lagi aktif. Akhirnya banyak mencari keluar, banyak mencari sesuatu, menggapai dan berusaha, tapi kita lupa untuk melepaskan. Ibu Bapak maaf ya, hidup itu urusannya kehilangan kok. Makin tua kan rambut makin hilang, betul nggak, Bu, Pak? Bener nggak ini? Gigi makin hilang, kulit makin keriput, bentar lagi hilang gitu. Jadi secara alamiah aja, hidup itu adalah belajar merelakan dan melepaskan. Yang jangan-jangan 10 tahun yang lalu belum beres masih dipegang sakitnya sampai hari ini gimana sih? Aduh ya 5 tahun lalu orang ini, 5 tahun lalu masih puyeng hari ini gitu. Betul nggak, Bu, Pak? Dan even kalau kita benci dan gak melepaskan, Ibu Bapak, si orang yang kita benci dipakai straight jacket, ditempelin ke SpaceX-nya Elon Musk, dikirim ke Mars, orangnya udah gak ada. Perasaannya masih ada di sini. Berarti kan poin pentingnya bukan masalah yang di luar, tetapi selalu sesuatu yang ada di dalam. Sampai sini oke, Bu, Pak? Dapat ya? Sip ya? Semoga vibrasi pertemuan kita hari ini membawa kita juga melepaskan kelelahan-kelelahan yang kita cari selama ini, Bu, Pak. Karena sebenarnya sayanya tuh nggak penting, semuanya tuh nggak ada yang penting, tapi ketika kita menyatu, kita beneran hari ini tuh, detik ini, saat ini tuh lagi jeda sesaat dari kelelahan-kelelahan kita gitu sebetulnya. Makanya silaturahim itu healing, Bu, Pak. Pertemuan ini tuh healing. Kenapa? Karena semua datang ke sini mau menyumbangkan vibes yang oke gitu. Kecuali yang datang ke sini mau nebeng makan siang doang sih nggak apa-apa lah gitu. Ya nggak apa-apa juga, boleh gitu. Sip ya, sampai sini oke ya. Nah, sekarang saya mau ngajak agak lebih dalam lagi sedikit. Pertanyaan. Ulang sekali lagi ya. Ulang. Kita mau apa?
Kalau kita mau pulang berarti kita mau ke rumah. Rumah siapa? Rumah sejati. Oke? Berarti kalau kita mau pulang ke kampung halaman harusnya familiar nggak? At least tahu alamatnya nggak? Nah sekarang saya tanya, alamat Allah di mana? Benar nggak ini? Semua orang, aku mau kembali ke Allah. Iya, alamatnya di mana? Aku pokoknya nggak tahu, pokoknya mau kembali. Kan aneh, Bu. Betul nggak? Satu. Yang kedua, pertanyaan. Allah itu di luar kita atau di dalam kita? Berarti di luar nggak ada dong? Ibu bapak, kalau saya ngomong pakai perspektif Allah, ini penamaan sumber dalam perspektif Islam. Awas ya, kita jangan berantem gara-gara beda nama, padahal substance-nya itu juga gitu. Mau Allah, mau Sang Hyang, mau Atman, mau Brahman, semua hanya nama. Tapi semua esensinya mau aqua, amidis, remineral, semuanya hanya mineral, water. Nah kita tuh senang sibuk di merek, padahal minum tuh bukan minum merek, minum air loh. Betul nggak? Ini Desember gini nih ribut merek bentar lagi nih. Berantem mulu dari 10 tahun yang lalu gitu. Betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya, kita mau jadi manusia merek atau mau jadi manusia ruang? Itu aja. Yang sibuk hanya melihat kemasan tapi lupa esensi itu, bahwa konteks dari semuanya sebetulnya tunggal gitu kira-kira. Nah, saya mau nanya Bu, Pak, ulang sekali lagi. Maaf ya, maaf banget. Allah itu di luar kita atau di dalam kita? Hah? Ya oke. Gini Ibu Bapak, kita agak lebih deep lah sedikit aja. Contoh, Ibu Bapak pernah nonton Finding Nemo nggak, ikan? Ya kalau nggak pernah pasti tahu lah ya. Oke. Ikan karena dia lahirnya di lautan, berarti brojol udah ada di air, benar nggak? Nah, saking dia ada di air dari kecil, sampai bahkan ketika dia udah mulai agak gede, nanya ke omnya. Pertanyaannya gini, Om, air di mana ya? Aneh nggak? Kenapa aneh? Ya si omnya bilang, emang kamu kalau nggak ada air mau hidup di mana? Iya, tapi air di mana ya? Dia nanya lagi, dia nanya lagi, dia nanya lagi, dia nanya lagi. Sampai ikutan banyak sekali seminar gitu Bu. Datengin guru-guru hanya untuk mencari air. Aneh nggak? Aneh. Nanti Ibu Bapak tolong dikaitkan aneh-anehnya itu pada diriku gitu ya. Ibu Bapak, pembelajaran yang terbaik, kalau setiap apapun yang pembelajaran, langsung keluar mindset, gua banget. Udah gitu aja Bu Bapak. Jadi begitu Ibu Bapak ngelihat orang nyebelin, gua banget, beres. Begitu orang ngasilin, gua banget, beres. Karena semua yang di luar pasti refleksi dari dalam, betul nggak Bu Bapak? Yes. Nah, pertanyaan. Selama dia mencari air, dan dia mencari informasi tentang air, dan dia mencari dalil tentang air, dan dia mencari ayat-ayat tentang air, bahkan dia nggak sadar dia di dalam air, ketemu air nggak kira-kira? Nah gitu. Jadi jangan sangka orang yang sering pengajian tuh kenal Tuhan gitu loh Bu. Dan yang menarik lagi, rajin pengajian, pulang pengajian ngerasa, alhamdulillah aku udah solehah banget. Iya, belum jauh. Karena di pengajian itu baru dibahas hanya tentang informasi tentang air. Knowing the path dan walking the path itu dua hal yang berbeda. Jadi banyak tahu tuh, hati-hati loh Bu, Pak. Karena belum tentu pengetahuannya dialami. Sampai sini oke? Oke? Nah kalau udah diam-diam gini udah mulai bagus sih. Udah nggak asbun gitu. Tapi dapat gitu. Dan Ibu Bapak, saya selalu mengulang-ulang ya, kata-kata saya tuh nggak penting, tapi yang terpenting adalah vibrasi yang dititipkannya. Karena kata-kata terbatas oleh knowledge,
Tapi once ibu bapak bisa mengalami dan merasakan vibrasinya, ibu bapak akan mengalami itu gitu. Makanya ibu bapak jangan percaya sama kata-kata, tapi lihat vibrasi di belakang kata-kata. Karena kata-kata itu bisa lembut, tapi nipu. Tapi vibrasi itu nggak bisa nipu, Bu. Dan ibu bapak akan ngerasa nggak nyaman kalau sama orang yang nggak sefrekuensi. That's it. Makanya ibu bapak kalau masuk ke ruangan, di dalamnya ngegosip semua, keluar capek loh Bu, Pak. Capek, lelah gitu. Ya. Makanya tipikal manusia itu ada dua, yang menaikkan energi dan yang merendahkan energi. Udah gitu aja. Sok ibu bapak pasti pernah ngalamin ngobrol sama satu orang, baru 3 menit, 5 menit, lelah banget. Kenapa? Komplain mulu kerjaannya. Aduh aku tuh hidupnya, aduh. Capek gitu. Dia berarti penyedot energi gitu loh Bu. Vampire gitu. Tapi pernah nggak ibu bapak begitu ketemu orang, bis ngobrol 5-10 menit, enlighten, antusias. Pernah nggak kira-kira? Itu berarti high energy gitu. Dan itu nggak bisa dibohongin. Clear ya ibu bapak ya? Dapat ya? Nah, kita balik. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah lama-lama, udah 15 tahun pengajian, si ikan mulai sadar. Iya ya, saya nyari air ke guru ini, ke ustadz ini, ke kiai ini, kemana. Dan nanti kita akan ngerti bahwa guru yang di luar itu hanyalah jembatan untuk menyampaikan kepada guru sejati yang ada di dalam. Selesai. Maka Nabi Muhammad nggak pernah ngomong guru murid tapi sahabat. Jadi hati-hati ketika kita melihat dalam konteks ini semua yang di luar itu hanyalah jembatan. Selesai. Makanya saya tuh nggak penting Bu, Pak. Saya tuh datang ke sini cuma mau jadi bidan. Membantu ibu bapak melahirkan petunjuk yang udah ada di dalam. Selesai. Karena petunjuknya bukan dari saya. Nggak ada di luar. Cuman masih ketutup. Nah saya ngebantu ngelahirin aja sih gitu. Nah, tapi udah 15 tahun pembukaannya 1 mulu gitu. Lama-lama disesar ya. Ibu bapak saya mau nanya, mohon maaf, semua petunjuk sebetulnya udah ada belum? Udah. Jadi kalau ada, aduh makasih ya kamu ngasih saya petunjuk, enggak. Petunjuknya udah ada. Cuman dari kemarin ngeyel mulu gitu loh Bu. Betul nggak? Kenapa coba petunjuknya udah ada? Ih jadi diam. Karena sumbernya sama. Dan semua dari sumber itu ada di kita. Dapat Bu, Pak? Sip ya? Dah, balik lagi ke ikan nih. Oke deh kalau gitu, sekarang saya tahu dan saya paham bahwa air ternyata tidak ada di luar, tapi air pun ada di dalamku. Dan aku mulai menyadari bahwa air ini meliputiku. Berarti nggak akan ada sesuatu yang di luar air untuk para ikan. Betul nggak Bu, Pak? Nah sekarang saya tanya, berarti kalau air ini meliputi ikan, dan let's say kita bicara Allah itu maha meliputi, berarti Allah di dalam apa di luar? Gini. Si air ada di luar ikan atau di dalam ikan? Dua-duanya. Di dalam perut kan ada air juga. Nah, berarti disitulah kita akan paham bahwa Allah itu meliputi. Berarti kalau Allah meliputi ini, ada nggak sesuatu di luar Allah? Kan ngeliputi nih. Di luar dia ada nggak? Nggak ada. Kan dia meliputi. Oke? Oke dulu nggak ini sampai sini? Ini kita lagi bahas kajian S3-nya Harvard Bu, Pak ya. Tenang. Nah, pertanyaan berikutnya. Ya. Saya pengen pelan banget supaya ibu bapak ngerasa gitu. Karena untuk tahu tuh oke lah. Tapi dari tahu ke ngerasa itu PR sih. Dah. Analogi. Perumpamaan. Katakanlah Allah itu sekertas ini. Oke?
Sip? Pertanyaan. Saya bisa nulis di sini nggak? Kenapa? Karena kertasnya di sini. Kalau di sini? Nah. Berarti yang saya bisa hanya tulis di mana? Di kertas di sini. Sip? Berarti semua keberadaan tulisan ini ada pada layar dan kertas yang satu. Betul nggak Bu, Pak? Nah. Oke? Sip? Nah, muncullah lingkaran. Muncullah segitiga. Muncullah kotak. Pertanyaan, ada berapa gambar? Kok ragu-ragu? Ada berapa gambar? Sip. Tapi semua gambar ini terletak dalam satu wadah nggak? Oke? Berarti 3 di dalam 1. 3 in 1. Kayak kopi. Paham nggak nih? Sekarang saya tanya, si 3-3-nya ini di dalam satu kesatuan, cuman kita memberikan nama, ini lingkaran, ini segitiga, ini kotak. Dan semakin kita fokus sama lingkaran, segitiga, dan kotaknya, kita fokus sama bulatnya, segitiganya, kotaknya, dan namanya. Semakin kita fokus sama keberadaan yang tampil, kita lupa bahwa 3-3-nya di wadah yang sama. Betul nggak? Saya bisa bikin kotak di sini nggak? Kalau di sini? Kalau di sini? Berarti tidak mungkin ada yang di luar layar ini, tidak mungkin ada yang di luar kertas ini, karena semua keberadaan pasti ada di dalamnya. Berarti mau ini orang nyenengin, nyebelin, setengah gila, mau gimana, mau apa, ada dalam layar nggak kira-kira? Kalau ibu bapak punya kesadaran ruang, ibu bapak akan melihat Allahnya, bukan kebenciannya. Contoh ya, lebih ekstrim lagi sedikit. Islam, tulisan bukan? Dia menampil pada layar bukan? Kristen, Hindu, Buddha. Ini 4-4-nya ada di layar yang sama nggak? Kenapa kita berantem dengan identitas, padahal 4-4-nya ada di kertas yang sama gitu loh Bu? Betul nggak? Sehingga kalau kita mulai menyadari, nanti kita akan mulai ingat kenapa di Al-Baqarah 115 itu ada kata-kata, kemana saja kamu menghadap, yang aku lihat hanyalah wajah Allah. Tapi karena kita sibuk dengan ego dan penilaian, aku ngelihat lingkarannya, lupa wadahnya. Aku sibuk dengan identitasnya, lupa airnya. Kunut nggak kunut berantem, itu nggak Bu Pak? Atahiyat gini ribut, Bismillah dikencengin enggak berantem. Berarti kalau orang berantem dalam wilayah yang titik-titik ini, berarti dia tidak memiliki kesadaran. Karena kenapa? Ketika kita partikular kepada titik-titik identitas, itulah yang namanya ego. Ini sampai sini oke Ibu Bapak? Oke? Ini agak susah nerangin ini nih sebenarnya nih. Iya. Hanya orang-orang yang mau mikir sih sebenarnya yang ngerti ini. Ibu Bapak by the way ya, maaf ya. Saya boleh ngomong fakta nggak? Nah, kan fakta namanya juga. Masyarakat Indonesia itu IQ rata-ratanya 78,4 tuh Pak. Ibu Bapak tahu IQ gorila itu 70. Jadi cuma beda 8 sih. Jadi gorila tuh susah ngerti gini-gini gitu loh Bu, Pak. Susah. Iya. Susah mengekstrapolasi ke abstraksi untuk mengerti ini tuh repot. Kenapa? Karena jarang latihan mikir. Maunya ngejudge. So saya mau nanya, Ibu Bapak ini termasuk orang yang sering berpikir atau banyak pikiran? Ya udah gitu aja. Beda loh. Aku berpikir dan aku banyak
Pikiran. Dan semua, maaf ya ibu bapak ya, semua penderitaan hidup datang dari tetangga dekat kita yang namanya pikiran. Maka suffering always seen in illusion of your mind. Makanya orang yang malas mikir pasti menilai kafir, haram, jelek, bid'ah, macam-macam udah. Kenapa udah malas mikir? Kenapa? Udah pokoknya gitu aja. Yang keren lagi, sepengetahuan saya di Islam, kayak tahu semuanya aja gitu loh Bu, Pak. Betul nggak? Yeah. Padahal kita memahami semuanya, pasti nggak ada yang benar-benar udah nyampe, kita semua bertumbuh. Contoh, ibu bapak pernah dengar fikih nggak? Pernah ya? Semua itu adalah dugaan-dugaan sementara. Nggak ada yang final. Karena hidup itu semuanya berjalan dinamis. Makanya salah satu kunci dari konteks apapun hidup ini adalah belajar beradaptasi terhadap perubahan. Betul nggak Bu Pak? Sekarang saya tanya, perubahan pasti nggak? Dan berubah itu nggak enak. Makanya salah satu skill yang saya dan ibu bapak penting untuk miliki dalam hidup, skill terampil dalam menderita. Udah gitu aja. Kalau kita nggak punya keterampilan dalam menderita, kita susah adaptif pasti. Kenapa? Pengennya sesuai maunya aku terus. Pengennya itu terus. Berubah dikit, aduh, kelabakan gitu. Ibu bapak ngerasa nggak kita dirubah abis-abisan waktu pandemi? Wah udah, emak-emak gaptek repot aja. Itu awal-awal saya zooman dialog positif, aduh itu puyeng banget ibu bapak. Ini gimana masukin linknya? Ini gimana? Tapi that's changing, betul lah bu pak? Dan ibu bapak kalau nggak berubah, how come? Nokia aja, yang pada saat itu nggak pernah kepikiran mau bangkrut bu pak, karena dia tidak mengalami perubahan, over kok. Maka kata kuncinya adalah berubah atau mati. Jadi kalau saya nggak pernah berubah, udah mati sejak lama sih. Jadi mudah-mudahan kita udah mulai mempersepsikan mati itu bukan kuburan gitu loh Bu. Tapi mati rasa, mati logika, mati nalar sehat. Ibu bapak mohon maaf ya, kalau orang lagi ngebenci orang lain, sadarnya lagi hidup nggak? Nggak, berarti dia lagi apa? Lagi jadi apa? Mayat hidup namanya. Zombie. Berarti dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Makanya kalau di Quran, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Bukan alkohol, bukan. Wine, bukan. Ngomongnya bismillah, atas nama Allah yang penuh kasih sayang, selesai sholat nyuruh anaknya pakai marah-marah, kan aneh. Mabuk kan Bu Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Habis gitu selesai dia sedekah, orangnya ngomong terima kasih. Oh makasih aja enggak, mabuk enggak? Oke Bu Pak, sip ya, clear ya. Jadi Allah di dalam apa di luar? Awas sih salah lagi nih. Kalau meliputi berarti ada yang jauh nggak dari dia? Hah? Gini. Ibu bapak sama oksigen deket nggak? Kenapa? Diliputi. Betul? Berarti ketika ibu bapak mau nyari oksigen harus bergerak nggak? Kenapa? Ada di mana? Sip. Berarti ibu bapak kalau pulang ke Allah, kemana pulangnya? Mulai nih. Ayo betul nggak? Karena selama ini mikirnya pulang ke Allah itu menuju. Betul kan nih? Oke nggak? Contoh. Dari Jakarta Bintaro sini mau ke Bandung. Ada jarak nggak? Kalau kita ngomongin ruang dan waktu. Oke? Pertanyaan. Ketika saya punya planning pergi ke Bandung, berarti titik finishnya adalah Bandung. Titik startnya adalah Jakarta. Start.
Ketika ibu bapak bilang bahwa aku telah sampai, berarti ketika ibu bapak udah nyampe di mana? Nah. Sip? Sekarang saya tanya. Kalau dalam perspektif innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tujuan kita adalah pertanyaannya, di Jakarta ada Allah nggak? Di Bandung ada Allah nggak? Di tengah-tengah ada Allah nggak? Jadi kapan kita nggak pernah sampai ke Allah? Ayo pusing nggak nih? Betul nggak? Berarti perjalanan menuju Allah itu bukan perjalanan ruang dan waktu dong. Ibu bapak maaf ya. Ini yang datang ada 50 lah misal ya. Di antara 50 kan kalau di 58 ayat 7 Quran tuh kalimatnya, kalau 4 orang yang berkumpul 5 orang adalah dia, 6 orang 7 orang adalah dia. Pokoknya setiap berapa dia selalu ada. Jadi anggap analogi. Ini gorila susah dikasih analogi ya. Kita beranalogi. Analogi makanya surga itu adalah perumpamaan, analogi. Berarti kalau di sini 50, yang ke-51 Allah bukan? Iya. Kalau di rumah tetangga 4, yang ke-5 Allah bukan? Berarti di sini ada, di sana ada. Jadi ada berapa? Awas nyebut 2 lagi. Enggak, karena meliputi. Nah, sip, mantap. Berarti kalau meliputi di sini sampai enggak? Sampai. Di sana sampai enggak? Terus ibu bapak nyari mau nyampe kemana lagi? Itulah, ya maaf ya sekarang, menuju ke Baitullah. Pernah gitu nggak? Kemana? Jauh ke Mekah. Betul nggak? Karena mindset Baitullahnya yang kotak namanya Ka'bah. Nggak apa-apa juga, itu simbol. Ibu bapak masa sih orang kalau mau ketemu Tuhan harus ribuan kilometer dulu ngeluarin duit banyak, yang nggak punya uang gimana? Betul kan? Jadi ibu bapak waktu umroh haji ngapain? Ini saya bukan ngomong nggak penting, bukan loh ya. Iya. Tapi jangan sampai punya perspektif bahwa Tuhan tuh ada di situ gitu. Ibu bapak maaf ya, doa di depan Ka'bah sama doa di Bintaro sini mana yang dikabul sama Tuhan? Yang paling pusing Tuhan ya kemarin pas Indonesia lawan Arab bu, Pak. Pusing nggak? Pusing. Arab doa ke Allah, Indonesia doa ke Allah. Ini mana yang dibenangin ya gitu bu, Pak? Orang doanya sama ke dia. Betul nggak? Berarti yang merubah ucapan doa atau perilakunya? Gitu. Sip sampai sini? Ibu bapak dapat sesuatu nggak ini? Dapat ya. Nah, dikit lagi kita praktek ya. Tapi ini paham nggak? Jadi sekarang saya tanya, tempat pulang kita ini jauh apa dekat? Udahlah supaya nggak usah basa-basi ya. Ibu bapak pada kesadaran tertentu, ibu bapak sudah ada di rumah. You are already home. Berarti kalau kita sudah mulai berhenti mencari Tuhan, perjalanan di dalam Tuhan akan dimulai. Kalau kita sudah berhenti mencari Allah keluar, perjalanan di dalam Allah akan dimulai. Berarti jangan-jangan selama ini yang membuat lelah adalah sesuatu yang di luar, menggapai, mencapai, tapi kita kekeringan makna tentang mengenal jati diri kita. Aku nggak benar-benar kenal siapa aku. Kenapa? Karena aku terlalu banyak menilai tetangga, teman ini, keluar dan keluar. Makanya perjalanan sejati tidak ke sana, tapi ke sini. Contoh. Ibu bapak bisa ngelihat saya nggak sekarang? Bisa. Coba tunjuk ada di mana saya. Nah, ini kalau mabuk gini nih. Wah, gawat. Ya. Coba ya. Coba perhatikan dan renungkan ini baik-baik. Ibu bapak nunjuk ke sini. Tadi ibu bapak sebenarnya ngelihat saya di luar ibu bapak nggak?
Nah, ulang. Ibu bapak ngelihat si Abu ada? Ada. Ibu bapak menunjuk ini adalah si Abu, betul? Kenapa kok ibu bapak bisa ngelihat si Abu? Ada mata adalah instrumen lihat. Oke? Mata adalah apa? Jangan lupa, ibu bapak nggak pernah ngelihat saya sebenarnya. Pusing nggak? Nah, contoh. Gini. Dengerin baik-baik ya. Tapi once kita nanti ngerti ini, ibu bapak, banyak beban-beban di dalam kita lepas pasti. Nah, kecuali lemak sih beda ya. Nah, kalau itu harus olahraga, mau nggak mau. Ulang. Dengerin baik-baik pertanyaannya. Hal apa yang paling esensial ibu bapak bisa ngelihat saya? Apa? Hal apa yang paling primer? Ibu bapak kenapa bisa lihat saya? Ya, suka lupa tuh. Pakai baju hitam. Sekali lagi. Ini sampai asar nggak beres-beres nih ya. Sekali lagi. Tapi bapak ini penting banget, serius. Ini penting banget. Sekali dengerin pakai rasa coba pertanyaannya. Jangan langsung dijawab ya. Rasain dulu. Hal apa yang paling primer, esensial, ibu bapak bisa ngelihat saya? Apa? Atas izinnya. Itu jawaban religius banget sih, atas izinnya. Ulang ya. Semua bisa kelihatan gara-gara ada wadahnya nggak? Ini kalau nggak ada wadah, saya bisa nulis nggak? Berarti semua yang tertampak karena ada ruangnya, karena ada tempat menampilnya. Sip? Oke? Berarti ibu bapak ngelihat saya karena ada apa? Ya, Allah tuh gimana? Itu Allah tuh kita dulu. Nah, contoh. Di surat 24 ayat 35, di surat 24 itu namanya Nur. Allahu nur samawat, langit, ard, bumi. Berarti Allah menamakan dirinya adalah cahaya. Jadi ibu bapak maaf ya, kita mau punya mata nggak ada cahaya, ibu bapak nggak ngelihat saya. Betul nggak? Berarti yang paling primer kita bisa ngelihat matanya atau cahayanya? Cahayanya. Mata instrumen lihat. Betul nggak? Ketika ngelihat apa? Maaf ya, kenapa di Ar-Rahman nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Karena kamu merasa kamu bisa melihat, tapi tanpa cahayaku kamu akan gak bisa melihat. Terus udah ngelihat pinjam cahayanya Allah, ada orang yang atasannya kuning, bawahnya merah, ini hijau, dihina lagi. Ini pelangi mau kemana ya? Gitu misalnya, Bu. Betul nggak? Jadi pada dasarnya kita semua ini bisa tertampak karena ada apa? That's it. Oke sampai sini? Nah sekarang saya tanya, kenapa ibu bapak bisa ngelihat saya? Iya, udah kan itu, udah. Step berikutnya. Iya kan cahaya tuh primernya. Prosesnya gimana sih? Karena saya benda padat yang dititipkan padatan ini, maka bukan ibu bapak ngelihat saya, bukan mata yang mampu melihat saya, tapi ada pantulan dari kepadatan ini yang dipantulkan ke mata ibu bapak. Dapat nggak? Sekarang saya tanya, maaf, cahaya kelihatan nggak? Enggak.
Tapi dia akan terlihat ketika dia di stop oleh materi. Berarti siapapun yang punya materi, dia yang mau menunjukkan wujud Allah. Gitu loh Bu. Ulang. Pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Pelan-pelan. Nih. Ulang. Ibu Bapak ngeliat tangan saya nggak? Nah, primernya apa tadi? Sip, mantap. Kenapa ya bisa kelihatan? Cahaya mantul. Karena ada pantulan. Berarti tangan saya ini tempat untuk menyetop cahaya karena dia bentuknya fisik. Paham? Oke? Jadi ngerti nggak kenapa kita dikasih jasad? Kalau nggak ada jasad, Ibu Bapak nggak ketemu dan nggak kelihatan, nggak kelihatan, udah. Betul nggak? Berarti semua yang terlihat datang karena ada cahayanya nggak? Berarti tanpa cahaya kelihatan nggak? Berarti secara esensi semua itu sebetulnya gara-gara cahayanya nggak? Jadi ngerti nggak ketika Allah mengatakan kemana kamu melihat, memandang itu aku juga gitu loh. Mau tukang beca di dalamnya Allah, mau CEO tetap Allah juga, mau jenderal Allah juga. Ketika aku menghormati orang gara-gara jenderalnya, berarti aku nggak ikhlas. Dan aku bisa meremehkan siapapun itu gitu. Kenapa? Karena aku tidak sanggup melihat Allah dimanapun. Jadi Ibu Bapak ngerti nggak kenapa Nabi Muhammad begitu ada orang Yahudi ngeludahin dia kasih makan. Karena Nabi Muhammad nggak ngelihat Yahudinya, nggak ngelihat itunya, nggak ngelihat ininya. Yang aku lihat hanyalah Allah di situ. Gimana? Oke? Berarti Allah menampil nggak? Menampil dong. Makanya disebut wujud, menjadi mawujud. Berarti semua tampilan ini dia juga nggak? Jadi kalau Allah boleh curhat ya, aduh gua ini udah menampil, lu nyari yang nggak ada gitu loh Bu. Aneh banget sih gitu. Di alam ini aku sudah mewujudkan diriku dengan apa yang bisa kamu lihat. Kenapa kamu masih mencari sesuatu yang kamu nggak lihat gitu? Betul nggak? Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti pertanyaannya ketika Ibu Bapak bisa ngelihat ini, esensinya ada apa? Cahaya. Yang sekarang saya tanya. Nih ya, ada tangan. Saya turunin tangannya. Cahayanya ada nggak? Tetap ada. Tapi kelihatan nggak? Maka butuh yang menghalangi cahaya, itulah fisik kita. Sip. Berarti di antara kita ada jarak nggak sebenarnya? Apalagi sama cahaya. Gimana kita mau menjarak dengan cahaya orang kita diliputi? Gimana matahari dan sinarnya mau ngomong bahwa aku terpisah dari sinar? Bahwa matahari tidak pernah terpisah dengan sinarnya. Terus pertanyaannya, gimana mau ngomong aku kesepian? Berarti ketika seseorang kesepian, dia lupa bahwa Allah itu selalu meliputinya, bahwa kasih sayangnya selalu ada di situ. Betul nggak Bu Pak? Sip. Jadi Ibu Bapak ngelihat saya di mana? Nah, pusing lagi nih. Di dalam dirinya masing-masing. Karena sesuatu yang di luar pasti terjadi di dalam. Betul nggak? Berarti Ibu Bapak sekarang 50 orang ngelihat saya, ada 50 perbedaan sudut pandang nggak? Iya. Karena semua tergantung dari apa yang ada di dalamnya. Maka hidup tidak pernah terjadi di luar kita. Itulah kenapa Ibu Bapak, sorry to say, tidak akan ada pernah orang yang menyakitimu. Karena hanya kamu yang memaknai dia menyakitiku. Betul nggak? Berarti kalau semua within, semua di dalam, segala bentuk yang di luar tergantung yang di dalam nggak kira-kira? Selesai.
Maka semakin kita pengen ngerubah orang, semakin kita pengen ngerubah situasi, semakin kita berusaha, semakin pasti lelah. Kenapa? Karena ternyata bukan itu yang harus aku rubah, tapi di sini yang aku harus rubah. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Clear ya? Dapat? Paham? Tepuyang? Ya puyang juga sih nggak apa-apa. Nah, berarti kalau kita udah ini yang disebut tauhid gitu loh Bu, Pak. Ibu Bapak di Pancasila Allah Tuhan Maha Satu, Tuhan Maha Esa. Kenapa Esa? Menyatu. Bukan satu. Satu itu matematik. Bisa dibagi 2 jadi 0,5. Kan kalau Allah satu bisa jadi ada Allah 0,5 dong. Tapi kalau menyatu beda nggak? Antara satu sama kertas menyatu nggak? Antara es sama kertas menyatu nggak? Yes. Begitu ego hadir, aku hanya melihat gambar. Begitu ego tidak hadir, aku hanya melihat kertas. Selesai. Tapi memang sih Bu, Pak, dipungkiri atau tidak, susah banget ngelihat Allah di orang nyebelin. Aduh susah banget sih memang. Duh Allah gini-gini banget ya gitu. Memang susah sih. Padahal kan dia juga sih sebenarnya. Betul nggak Bu, Pak? Nah itulah kenapa disuruh jadi orang yang takwa. Takwa itu eling lan waspodo. Tetap eling. Tetap eling. Tetap eling. Sampai sini oke? Sok sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita mulai? Ini belum mulai nih. Tapi dapat sesuatu nggak Bu, Pak? Dapat ya? Berarti kalau ibu bapak saya masih benci gara-gara merek, mabuk aja. Jangan pernah tidak mensyukuri cahaya karena semua diberikan cahaya oleh dia. Bahwa matahari itu nggak pernah milih-milih loh Bu. Emang matahari begitu gini, zat. Pas ketemu rumah kiai terang, rumah pendeta redup, masa gitu? Begitu ada babi lebih redup lagi kan? Enggak. Betul nggak? Iya. Makanya kita disebut rahmatan. Nah, untuk merahmati semua alam, untuk merahmati gitu. Nah, jadi kata kuncinya adalah ketika kita ngelihat dan bisa memahami mana esa, selesai. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, iya Ibu. Ini dari VIP ada pertanyaan. Assalamualaikum, Nak Abu. Saya mau bertanya mengenai Ibu kesini ya biar kelihatan. Aduh, ya. Mangga. Assalamualaikum. Begini Nak Abu, saya hanya ingin menjadi satu kepastian pada diri saya, bagaimana saya menyeimbangkan antara akal, ego, dan jiwa. Karena masa kini ini kan medsos ya, banyak sekali. Dimana di situ kan saya juga berpikir, tapi mana sekarang saya yang harus jadi patokan saya antara itu. Oke. Hatur nuhun. Terima kasih. Wah keren, boleh tepuk tangan, pertanyaannya keren banget. Oke, kita nanti masuk ke situ habis ini. Sedikit lagi. Hatur nuhun, Ibu. Ibu Bapak ini oke ya? Jadi Ibu Bapak maaf ya. Pulang jauh nggak? Jadi ya. Sebenarnya udah pulang belum? Sebenarnya udah pulang belum? Kan Allah di mana-mana. Cuman belum sadar pulang. Oke? Berarti ketemu Allah harus habis dulu expired nggak? Jadi ketemu Allah harus mati dulu ke tanah kusir nggak? Tetapi sesaat kamu mematikan egomu, kamu pulang. Jadi kita ini pulang pergi. Lagi rada mabuk sedikit pergi. Begitu sadar habis mabuk sober pulang. Besok mabuk lagi. Begitu nggak kira-kira? Makanya disebut bolak-balik namanya kolaba, disebut kolbu. Dapat Ibu Bapak? Sip ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti kembali ke Allah ini urusan tempat bukan? Bukan.
urusan kesadaran. Berarti kalau urusan kesadaran, PR-nya adalah bagaimana kita membangkitkan kesadaran. Nanti kita akan ngejawab tadi. Karena begitu pikiran yang bermain, jangan-jangan kita mengikuti dualitas kita, tapi kita tidak ngecek pikiran ini apakah menuju ke tempat yang realitas atau tidak. Maka pikiran itu awal dari yang namanya keinginan. Nah, tadi kalau ada kata-kata bagaimana memastikan? Memastikan itu adalah pembelajaran seumur hidup. Jadi kita disebut ongoing proses. Dan ibu bapak kita tahu, pikiran itu tugasnya mencacah. Dan untuk survival mode. Jadi kalau kita ngelihatnya sepotong-sepotong, itu fungsi pikiran. Tapi kesadaran itu ngelihat the whole picture. Contoh ya, supaya kita bisa bedain dulu mana pikiran, mana kesadaran. Kalau ibu bapak berpikir, berarti ibu bapak lagi ngelihat L, S, K, Islam, Kristen, Hindu. Partikel yang dilihat. Tapi begitu ibu bapak sadar, iya ya, dipikir-pikir saya lagi ngelihat kertas aja sih gitu. Berarti ketika kesadaran muncul, perbedaan ini jadi konflik nggak? Maka sesaat kita memilih jadi penuh konflik, jadi berat, jadi nggak nyaman, harus banget, udah pasti itu produk dari ego. Bisa rasa nggak ibu bapak? Bisa dong. Pokoknya ya aku tuh harus. Nah udah deh. Pokoknya udah ada harus. Kompulsif. Apalagi keputusannya ditetapkan oleh orang lain. Contoh. Ibu bapak kita banyak memutuskan gara-gara keinginan sendiri atau gara-gara pancingan dari luar. Nah udah pastilah. Rata-rata begitu. Makanya pancingan dari luar ini, orang yang terpancing, ibu bapak jangan lupa ya, semua faktor di luar kita, itu semua hanya stimulasi, trigger. Oke? Berarti ibu bapak bisa marah gara-gara orang lain nggak? Enggak. Tapi aku ke-trigger gara-gara dia, aku memilih marah, bahkan ya maaf ya, boro-boro aku memilih marah, aku otomatis marah. Jadi ibu bapak kalau orang yang banyak ke-trigger dari luar, berarti kesadarannya hidup nggak? Enggak, berarti dia mati. Contoh, kucing nih, begitu dikasih bulu-bulu, ngikut nggak? Ngikut nggak? Berarti apapun yang terjadi di luar dia kejar. Berarti kalau kita beli sesuatu gara-gara orang beli, apa bedanya sama kucing gitu? Itulah yang disebut reaktif. Tetangga gini nyetel musik kencang-kencang, marah. Reaktif banget gitu. Tanpa tahu dulu penyebabnya apa, langsung berantem aja. Ini gitu, reaktif. Artinya apa? Kita dikuasai oleh dunia luar. Si kucing itu sebenarnya nggak mau lo loncat-loncat, tapi begitu gini loncat. Begitu gini loncat, betul nggak? Ya. Tapi ada tipikal kucing yang gini-gini santai aja, ada nggak? Dia berarti kucing yang sudah berkesadaran. nggak mau capek ngapain gitu diam aja gitu. Tapi kayaknya udah tua aja sih gitu ya. Oke, gitu ya sementara ya. Tapi ini dapat ibu bapak. Nah, terakhir yang pengen saya ceritain, kita masih ada sekitar 15 menit lagi ya, 20 menit lagi. Ibu bapak oke sampai sini? Dapat ya? Dapat something, dapat? Jadi pulang jauh apa dekat? Udah. Ibu bapak once ngerti ini, kita hidup gak akan pernah takut aja. Apa yang harus ditakuti? Orang sumbernya bareng kok. Karena tidak ada terpisahan kita dengan sumber, dengan Allah. Yang ada adalah ketidaksadaran kita tentang hadirnya Allah gitu. Sip? Oke? Nah. Pelan-pelan. Jadi Allah itu kita sebut namanya true source. Sumber sejati. True source. Terus saya susah cari bahasa Indonesianya. Tapi ini kita sebut true source. Sumber. Sejati. Nah, supaya nggak berantem nih ya, supaya nggak berantem nih.
Ada bapak, ada ibu. Berhubungan, keluarlah anak. Let's say kalau pakai segitiga Ibrahim, Hajar, Ismail. Ini kan segitiga sama sisi yang penting banget nih. Pertanyaan. Sebelum anaknya ada, dia ada di mana sebelumnya? Sebelum dia lahir? Kan si anak tuh lahir dari ibunya. Lahir kan? Asalnya anak nggak ada. Berarti dia harus ada awalnya nggak? Ada di mana si anak sebelum lahir? Di Allah nunjuknya ke atas lagi. Kan tadi katanya Allah dekat gini sih, gimana sih? Ibu nggak usah jauh-jauh dulu deh ke Allah. Dengerin dulu. Si anak lahir dari ibunya. Ibunya karena dibuahi ya sama bapaknya, lahirlah anak. Berarti sebelum anak ada, dia ada di mana? Loh, si anak ini terlahir gara-gara ada sperma yang ketemu ovum nggak? Berarti sperma ketemu ovum, betul nggak? Jadi ibu bapak maaf ya, ibu bapak kalau mau ngumpulin semua kita foto dari mulai umur sekarang mundur 15, mundur ujung foto kita tuh cuman gini bu pak. Ini apa? Karena kita semuanya asalnya ini nggak? Iya. Kan kita ini semua sperma yang berkembang yang dikasih nama, udah gitu aja. Oke? Paham? Ulang. Berarti si anak ini sebelum dia jadi anak pasti ada di sperma bapaknya. Oke? Dapat? Ini paham nggak? Jadi sebelum anak ini ada, dari mana dia? Di sperma. Spermanya diluncurkan, dibuahi, jadilah berarti anak bagian dari bapak bukan? Berarti kalau bapaknya sumber, anak ini bagian dari sumber nggak? Berarti bapak itu sumber bukan? Itulah kenapa Yesus nyebut Tuhan Father gitu. Bapak. Bukan bapak-bapak, bukan. Tapi itu lagi ngomongin sumber. Ini buat yang nggak ngerti nanti berantem. Oh berarti ada punya bapak, punya anak. Berarti ini anaknya Tuhan. Bukan. Tetapi si anak ini adalah bagian percikan dari bapaknya. Ini paham nggak? Oke? Jadi kalau teman-teman kita di Christianity ngomong Father, itu bukan ngomong bapak secara bapak-bapak gitu. Karena father itu jadi abu atau ib. Makanya disebut ib, rahim. Rahim itu kasih. Makanya Ibrahim disebut sumber dari segala kasih sayang. Makanya Ibrahim di 4125, ini adalah kekasihku kata Allah. Karena kenapa ya, Ibrahim mewakili sifat Tuhan yang paling dekat denganku gitu. Ini sampai sini oke nggak? Oke nggak? Maaf ya, ini agak-agak asik nih. Berarti ibu bapak maaf ya, kita semua sebetulnya anak-anak dari semesta bukan? Anak-anak dari Allah juga bukan? Karena sumbernya adalah Allah gitu. Tapi kenapa ada jangan diperanakan, jangan ngelihat sosoknya gitu. Paham ini? Oke? Nah. Sip ya? Nah. Maksud saya sebelum kita ngejudge salah apa, mending belajar dulu gitu. Jangan-jangan kitanya yang nggak ngerti gitu. Ya? Berarti kalau Allah ini adalah sumber, dia memercik. Titik. Jadi namanya true self. Kalau ini sumber sejati, ini diri sejati. Kalau ini lautan, ini satu tetesnya. Karena semua lautan adalah triliunan tetesan. Betul nggak Bu Pak? Yes. Berarti kalau lautan itu asin, satu tetesnya ikut asin nggak?
Jadi ibu bapak kalau mau tahu rasa asinnya lautan, gak usah minum satu lautan, ambil satu tetes, mewakili. Dalam perspektif Quran disebut khalifah. Sampai sini oke? Sip? Dapat? Berarti mohon maaf, kita semua ini tetesan dari sumber yang sama nggak? Ya terus kenapa pada berantem sih gitu? Berarti kalau orang yang berantem dan nggak ngerti ini, kalau true self itu adalah diri, berarti banyak orang hari ini lupa diri. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, kelak inilah yang disebut ruh. Jadi kalau dalam perspektif tiga fakir, true source itu disebut aku satu. Ruh itu disebut aku dua. Nah, begitu ditiupkan ruh, kita datang ke dunia, diberi panca indera, masuk informasi nggak? Akhirnya dikasih identitas nggak? Berarti kita dipalsukan nggak dari kesejatian kita? Dikasihlah jiwa. Di mana isinya pikiran, perasaan, emosi, di mana jiwa, ruh, dan ini semua dibungkus dalam jasad. Maka jiwa aku 3, jasad aku 4. Pertanyaan. Seruangan ini kualitas gini. Ruh itu nanti supaya gampangnya ibu bapak kita sebut kesadaran. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita detailkan ini lebih dalam lagi. Tapi sekarang pertanyaan saya begini. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak, dimanapun ini semua, kira-kira di percikan ruh yang kualitasnya sama nggak? Nah, sama. Sip? Berarti pertanyaan saya, kesadaran kita di ruangan ini sama nggak? Udah ulangin dulu. Kan yang ditiupkannya ruh. Yang ditiupkan ruh itu namanya kesadaran. Kualitas kesadaran ini kualitasnya sama nggak? Berarti di dalam ruh ada petunjuk nggak? Ada guidance manual book nggak? Maka di surat 42 ayat 52 ruh juga disebut Quran. Maka Quran itu udah dikasih. Ini kita dikasih petunjuk langsung dari Allah nggak sebetulnya? Dicicil nggak? Nggak, langsung deblok. Berarti kita sekarang hari ini lagi belajar sesuatu yang udah ada atau belum ada? Udah ada, cuman ketutup. Paham? Oke sampai sini? Pertanyaan. Berarti seruangan ini kesadarannya sama nggak? Sama, yang beda kualitas jiwanya. Salah satu kualitas jiwa apa sih Bu Pak? Satu, di ruangan ini yang beda tingkat pelitnya, udah gitu aja. Tingkat pelit beda, tingkat marah beda, tingkat benci beda, tingkat julid beda. Itu yang membedakan kenapa sih kesadaran yang tunggal ini nggak kelihatan. Kenapa? Karena jiwanya kotor gitu. Tapi kesadarannya sama nggak? Makanya di surat 18 ayat 110 Quran ngomong, para nabi dan rasul itu, aku ini manusia biasa seperti kamu. Tapi aku belajar untuk membersihkan jiwa. Maka kalau jiwanya bersih, kesadaran hadir nggak kira-kira? Hadir. Makanya di antara semua, kalau ke dokter nggak ada, dok, aku tuh kayaknya sakit ruh deh, nggak ada. Yang ada sakit jiwa. Betul nggak? Berarti seruangan ini yang beda kualitas apanya? Jiwanya. Tapi ruhnya sama nggak? Nah, ibu bapak, jangan sampai kualitas jiwa kita yang berbeda, kita melupakan bahwa siapapun yang kita lihat adalah sumber yang sama dari dia. Selesai. Makanya ibu bapak, sorry to say,
Orang yang tidak melihat ruh Allah di mana-mana itu disebut orang yang sombong. Berarti kalau sombong ngerasa aku lebih baik dari dia. Aku lebih berhak surga dari dia, betul nggak? Makanya Nabi Muhammad bilang, janganlah kamu bermimpi pengen masuk surga kalau kamu membawa satu atom kesombongan. Sip? Oke? Terakhir. Berarti yang membuat Allah tidak menampil karena ada riak-riak jiwa nggak kira-kira? Dah itu aja. Makanya ibu bapak, contoh ya, saya kasih contoh. Ini gunung, ini sungai. Ketika gunung merefleksi kepada sungai, ada bayangannya nggak? Ada? Kira-kira kalau sungainya tenang, nggak riak, pokoknya tenang banget. Bayangan gunungnya akan bayangannya perfect nggak kira-kira? Jadi kalau ini Allah, ini kita, Allah akan menampil perfect kepada kita kalau sungai-sungai pikiranmu tidak sibuk. Kalau sungai-sungai perasaanmu tidak sibuk. Kalau jiwamu tenang, maka Allah akan menampil. Makanya di 89 ayat 27, ya ayuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Karena hanya dalam ketenangan jiwalah ruh akan menampil. To the point ya. Berarti kalau ibu bapak lagi tenang, udah di rumah belum? Mau di pasar, mau di gunung, mau di laut, jiwanya tenang, you are home. Tapi mau di istana, mau di New Zealand, mau di tempat asik, tapi ininya bergejolak, semua keindahan gak akan kerasa. Makanya istrinya Fir'aun tahu doanya gak bu pak? Apa coba doanya? Ya Allah, bangunkanlah aku istana di surga. Berarti dia happy gak? Berarti dia happy gak? Kan dia doa di istana, bener gak? Berarti meskipun dia punya istana, dia merasa belum punya istana karena kenapa? Boleh jadi dia merasa kesepian di dalam keramaian. Jadi tempat pulang itu geografis bukan? Bukan. Jadi surga geografis bukan? Neraka geografis bukan? Kualitas jiwamu yang menentukan itu surga, itu neraka, itu pulang atau itu pergi. That's your choice. Oke bu pak? Sip ya? Berarti pulang ada urusannya sama mati gitu nggak? Nggak ada. Tetapi ketika jiwamu dalam konteks gimana ya? Jiwamu dalam konteks tidak tenang, maka kamu akan masuk ke dalam konteks yang namanya terjebak dalam jiwa yang chaos gitu. Sampai sini oke ibu bapak? Oke ya, ntar ya. Ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan bagus. Allah memilih siapa yang dia kehendaki, betul nggak? Betul nggak? Pertanyaan saya. Kalau Allah mau menghendaki kita, pertama yang harus menghendaki siapanya dulu? Kitanya. Contoh, gejolak pikiran ibu bapak, mau sibuk atau enggak, yang menentukan siapa? Kita. Allah nggak bisa nolong loh untuk ibu bapak jadi tenang. Betul nggak? Saya mau pinjam pakai perspektif Rumi ini bu pak. Wah ini keren banget bu pak. Ibu bapak kita tahu bahwa ada satu statement, kasih sayang Allah selalu mendahului murkanya. Allah tuh sayang banget, wah nggak ada batasannya aja, melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Jadi tuh Allah, gimana sih Allah pengen ruh ini kembali? Nggak mungkin Allah tuh benci sama kita tuh nggak mungkin. Cuman kamunya bandel aja sih gitu. Maka dengan demikian Allah membuat satu skema, wahai semua hamba-hambaku, aku tahu kalau kamu mau menggapai aku di tempat yang tinggi, kamu akan kelelahan dan jaraknya jauh banget. Maka atas dasar kasih sayangku, kalau kamu mau menyatu denganku,
kamu naik ke tengah dan aku akan turun ke tengah dan kita ketemu di tengah. Pertanyaannya ibu bapak, gimana mau ketemu di tengah, kitanya nggak ada usaha gitu kira-kira. Gimana mau dikehendaki, kitanya nggak ada sesuatu yang mau dilakukan. Makanya bahasa gampangnya, lakukan 20% yang kamu lakukan, sisanya aku deh kata Allah. Karena andai kata spidol ini adalah kotoran-kotoran hati kita, yang Allah tuh nunggu banget ibu bapak. Ya, ibu bapak tahu nggak? Gimana ya? Asmaul Husna yang paling terakhir apa sih? Sabar. Allah tuh sabar banget nunggu kita pulang gitu loh. Ini kapannya ngertinya gitu. Dia nunggu terus. Ini kapan sih mau berpaling atau mau kembali ke aku gitu. Dia nunggu. Berarti dengan semua kasih sayangnya, dia hanya sedang menunggu kita terbuka. Karena kalaupun semua luka-luka batin kita, luka-luka jiwa kita, kotoran-kotoran semua kita tutup terus, kekuatan Allah tidak akan bisa membersihkan selama kita mau membuka, membiarkan kasih sayang Allah yang membersihkan. Nah, proses membuka inilah, itulah yang disebut yang dikehendaki. Ibu bapak maaf ya, kita nggak punya kuasa untuk membersihkan hati kita. Hanya kasih sayang Allah yang bisa membersihkan hati kita. Tapi kalau kitanya nggak terbuka, kasih sayangnya nggak akan ngebersihin kita gitu. Jadi kalau di Ar-Rahman lagi, kamu tuh nikmat mana sih? Kamu cuma disuruh 20% doang. 80%-nya aku udah berjalan ke kamu. Maka ada satu statement, kalau kamu berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadamu. Betul nggak Bu Pak? Berarti inisiatif Allah untuk menyayangi kita lebih besar terus nggak kira-kira? Cuman kitanya, nggak kita sih ibu bapak aja ya, saya emang nggak soalnya. Cuman si hamba-hambanya nggak sadar. Dan di situ kita akan menyadari bahwa Allah Maha Kasih Sayang. Bukan rajanya kasih sayang, tetapi kasih sayang yang meraja. Malik Yaumiddin. Jadi ketika kita mulai ngerti ini Bu Bapak, dari tadi tuh saya cuma pengen bilang satu aja. Alat untuk membuat jiwa kita tenang hanyalah melakukan hening. Dah nggak ada lagi. Sesaat kita jarang menghening, pasti riaknya akan besar. Ibu Bapak kalau ini gelombangnya besar, gambarnya jadi jelek nggak? Iya, ini gambar apa sih, nggak jelas, betul nggak? Makanya dalam tradisi Christianity kita disebut Imago Dei, the image of God. Secitra dengan Tuhan. Berarti kalau secitra, dia dan kita tuh bayangannya dia aja sih. Maka ibu bapak kalau bercermin, dan ada orang ngelihat dari luar, nggak tahu mana yang asli mana yang palsu, betul nggak Bu Pak? Tapi kalau cerminnya kotor, bahkan wajah kita sendiri nggak kelihatan. Maka jiwa adalah cermin itu apakah kotor atau tidak, sehingga menampilnya Tuhan tergantung dari cermin jiwa kita. Dan cermin nggak bisa bersih kalau kita jarang menghening. Makanya di dalam tradisi Islam sehari 5 kali disuruh hening, namanya sholat. Berarti si riak-riak air ini penting untuk ditenangkan nggak? Kalau kita masih di dalam air, kalau airnya bergejolak, kita gitu nggak kira-kira? Maka itulah kenapa Isa atau Yesus berjalan di atas air. Dia udah nggak ngikutin gelombangnya, mau gelombang naik turun, it's fine. Kenapa? Aku udah di atas air kok. Karena Isa itu adalah Rohul Kudus itu bagian dari Tuhan. Itulah yang disebut welas asih. Maka Musa bisa membelah lautan. Ya bukan dongeng kan tongkat, nggak gitulah. Kan dongeng anak TK. Tetapi Musa tahu petunjuk, maka ketika dia membelah lautan, gelombangnya udah ngasih kanan dan kiri, saya punya jalan. Tenang dia melakukan itu. Karena apa? Riak-riak lautan sudah tidak mengganggu dia gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip ya? Makanya Musa itu akal, Isa itu kasih sayang. Antara logik dan nurani, dua-duanya penting untuk jalan gitu.
Logik nggak dipakai, nggak bisa creating. Nurani nggak dipakai, stres. Maka kenapa kita diberikan dua perangkat ini gitu kira-kira? Ya, tapi menjawab pertanyaan tadi, intinya ketika kita bermain dalam nurani, ada satu poin yang penting bisa kita rasakan adalah tenang, damai, dan bahagia. Selesai. Karena produk pikiran, jadi banyak sih uangnya, tapi hidupnya nggak tenang. Nah, maka nanti kita akan benar-benar penting untuk memutuskan apakah datang dari aku 3 atau dari aku 2 atau bahkan dari aku 1. Nah, ketika kita aware, ketika kita waspada, ketika kita takwa, kita akan sadar, aduh, ini aku 3 nih. Datang dari mana? Pikiran, perasaan, emosi. Inilah nanti yang disebut ego. Makanya kita semua perlu puasa. Makanya di semua agama ada puasa, sholat. Meskipun caranya beda-beda. Tapi intinya cuma satu, menenangkan jiwa. Sip ya? Oke Ibu Bapak? Dah, ini super paling terakhir. Ibu Bapak kacamatanya boleh dilepas, duduknya nyaman. Yuk kita latihan. Santai dan rileks. Knowledge-nya udah ada, tapi kalau nggak dialami, nggak akan menjadi sebuah pengalaman. Ibu Bapak, kalau mata kita kebuka ada batasannya. Kalau mata kita ditutup, nggak ada batasan. Borderless. Silakan matanya dipejamkan. Ingat, jiwa yang tenang itu datang dari tubuh yang tenang. Matanya dipejamkan, santai dan rileks, duduknya nyaman. Kepalanya tidak terlalu menengadah, tidak terlalu tunduk, di tengah-tengah aja, santai dan rileks. Pertama, mari kita membuat tubuh kita santai, karena dalam tubuh yang rileks dan santailah jiwa akan santai juga dan rileks juga dan tenang. Caranya gimana membuat tubuh kita tenang? Silakan Ibu Bapak memperlambat nafasnya sedikit. Tarik perlahan. Dan buang perlahan. Tarik lagi lebih lambat. Tahan sebentar. Dan buang pun lebih lambat. Silakan ulangi beberapa kali. Sesaat kita melambatkan nafas, kita sedang memberikan kode ke tubuh kita bahwa I am okay. Maka tubuh akan lepas dari stres hormon, akan lepas dari fight or flight, dan dia akan mengeluarkan hormon-hormon endorfin, serotonin, yang itu akan membuat tubuh kita menjadi rileks. Silakan Ibu Bapak rasakan. Semakin nafasnya lebih lambat, semakin tubuhnya santai dan rileks. Dan hal yang paling penting per saat ini adalah biarkan pendengaran Ibu Bapak mendengarkan apa yang dia mau, tidak perlu dinilai, tidak perlu dianalisa, hanya dengarkan semua sebagai suara. Santai dan rileks. Ketika pikiran mulai hadir, karena pikiran paling gak suka di momen ini, dia akan menawarkan kita untuk ke masa depan dan ke masa lalu. Sesaat pikiran hadir untuk mengajak kita berpikir,
Silahkan kembali fokus kepada nafasnya masing-masing. Perhatikan nafas, santai dan rileks. Tidak perlu dipikir, tidak perlu dianalisa. Niatkan saja, silahkan untuk melepas semua yang masih dipegang. Melepas yang masih digenggam, lepasin aja. Letting go. Lepas. 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 Kita nggak tahu apa itu lepasnya, bagaimana lepasnya, niatkan saja. Biarkan kasih sayang Allah membantu. Kita hanya bersaksi dan tidak mengapa-ngapa. Dan bersedia. Santai dan rileks. Istirahatlah sejenak Ibu dan Bapak dari kekhawatiran-kekhawatiran, dari kecemasan, dari ketakutan. Istirahatlah. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matanya boleh dibuka perlahan dan kita boleh mengusap wajah kita penuh dengan bersyukur, berterima kasih. Terima kasih. Kita boleh tepuk tangan untuk kita semua Ibu Bapak, hatur nuhun. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil. Dan Ibu Bapak alangkah baiknya kalau latihan hening rutin dan rajin setiap hari. 5 menit, 3 menit, diam, santai, rileks, udah. Ya, pokoknya tanpa latihan kita nggak akan terlatih gitu kira-kira.
Ada pertanyaan Ibu Bapak sebelum udahan? Cukup ya? Ibu Bapak ini kan rekamannya ada sebelum pertemuan. Kita libur setahun ya berarti ya? Enggak ada yang Desember ya? Ya Januari. Ya setahun ya kita libur Ibu Bapak. Nanti tolong ditonton lagi karena next pertemuan kita akan lanjutkan pembahasan ke esensial yang aku 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Winnie. Mangga.